Anda, Bapak Anda nggak suka infotainment itu bohong. Terima kasih. Bunyinya apa? Wartawan, kalau Anda mengaku wartawan harus menghormati narasumber, kehidupan pribadi narasumber. Sebentar. Pasal 9, makanya baca dulu. Itu yang pertama. Ada gilirannya, Mbak. Yang pertama itu pasal dulu. Yang kedua, Anda tahu anak-anak ada regulasi khusus. Anda tidak bisa nyoteng tanpa ada perizinan. Ketika Anda nyoteng, apa namanya, anaknya Ariel, apakah sudah ada izin? Tidak. Ada regulasi khusus. Anda nggak tahu jelas. Oke. Cukup. Ada yang mau? Silakan, Mas. Silakan. Mohon tenang. Bentar. Dalam hari ulang tahun pers kalau nggak salah saya, itu sudah mengakui bahwa infotainment sebagai wartawan. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengadakan penelitian selama 5 tahun yang diketuai oleh Bapak yang sekarang di Dewan Pers. Satu lagi. Saya bilang dari pembicara PWI tadi sudah nggak yakin ada pelaporan terhadap Luna Maya. Dia bilang bisa saja dia mengatakan sudah hukumnya salah. Dia aja nggak yakin. Infotainment manusia. Gantian nanti lagi. Sebentar. Silakan. Luna Maya itu nggak tahu kenapa kita infotainment itu ngejar-ngejar dia. Sebenarnya itu juga sebelum kemudian dia membantah, tapi belakangan terbukti kan dia ternyata sama Ariel. Lalu kedua, kalau dia tahu mengaku sebagai artis papan atas, bukan gosip. Kenapa juga dia udah tahu di acara itu ada di ribuan wartawan? Mengendong pula juga infotainment kalau dia diambil gambarnya seperti itu. Ini sebentar ya, interupsi sebentar. Kayaknya seru sekali. Seru. Oke. Tapi yang penting jangan banyak korban kehiruk pikukan itu, terutama orang-orang yang sebetulnya hak privasinya tidak penting bagi kepentingan orang banyak. Tetapi di lain pihak memang orang-orang yang publik figur harus punya kesadaran bahwa privasinya menjadi tidak sebesar yang harus meminta. Tadi kita sudah bicara itu, tapi kembali dengan ITE yang 6 tahun penjara, seperti yang saya kutip lagi, 1 miliar rupiah itu angka yang besar Dan bisa ditahan karena 6 tahun. Mengapa tidak menggunakan KUHP? Mengapa tidak kemudian perdata aja? Perdata. Saya sudah bilang, revisi pasal itu adalah mencegah terjadinya kebebasan yang tidak beraturan, menggunakan hak pribadi. Kita bicara tentang jumlah 6 tahun 1 miliar rupiah. Iya, berapa tahun pun memfitnah yang tanpa dasar. Mas Margiono, Anda sadar nggak bahwa dengan langkah PWI Jaya mengajukan tuntutan ini populer di mata banyak orang? Katanya wartawan bukan subjek hukum. Betul, tapi akhirnya faktanya ini. Banyak orang mendukung Luna Maya dan sebagainya, akibatnya wartawan jadi tidak populer karena ambigu. Yang mendukung apa? Yang mendukung Luna Maya berapa sih? Luna Maya 70.000 di Facebook. Berapa? 70.000 kalau kemarin. Facebook itu. Facebook itu jutaan loh. Berarti apa yang mendukung itu? Lebih begitu. Tapi kita tidak tahu, masih ada silent majority yang mungkin dengan pernyataan serupa tapi tidak mau ngomong seperti yang di Facebook. Yang punya akses internet itu kan terbatas, Bung. Lumayan loh, 25 juta di Indonesia. Iya. Dan yang berekspresi cuma 1.000. Ya. Jauh dari itu. Jadi saya kira orang malas aja nanggapi yang model-model gitu semua. Seperti itu. Sini dulu. Facebooker. Kalau Anda bilang kesalahan antara pengguna Facebooker dengan pendukung Luna Maya, mungkin dari beberapa teman saya pun tidak mengikuti grup mendukung Luna Maya. Tapi dengan update status banyak komen-komen yang mendukung Luna Maya dan Bapak mengatakan tentang IT itu ada yang namanya fitnah tanpa dasar, tidak boleh dilakukan. Sebelum kita jauh-jauh bicara kode etik, apa kode etik menurut Anda? Terima kasih. Silakan Mbak.
Saya kira di lapangan memang saya memang banyak itu menyangkut soal etika. Tapi mengatakan wartawan infotainment sebagai lebih kejam dari pelacur dan pembunuh, saya kira juga itu tidak etis. Satu, berpotensi memasuki ranah hukum. Yang kedua, paling tidak, Mas. Yang kedua tentang subjek hukum. Saya kira infotainment sudah menjadi subjek hukum. Bahkan kalau mau ditarik lebih jauh, di sana ada produser pelaksana, ada kameramen, ada penasihat hukum. Bahkan sebagian besar ada yang jadi artis, ada yang jadi bos. Saya kira persoalan ini memang. Saya kira infotainment menjadi subjek hukum dan untung baru wartawan yang bergerak. Kalau misalnya para penasihat hukum mereka, para penasihat hukum rumah produksinya, bahkan televisinya juga menyebut infotainment. Ya, enggak, tapi kan dalam faktanya Luna Maya tidak menyebut wartawan atau nama satu production house. Dia hanya menyebut wartawan infotainment yang jelas-jelas dalam definisi hukum bukan subjek hukum. Karena itu yang melaporkan itu yang merasa tersinggung. Tapi kenapa merasa tersinggung kan? Kok yang lain tidak merasa tersinggung? Nah, ini jadi pertanyaan. Dan kalau bagi saya tuh begini, inginnya tuh saya wartawan itu sebagai pelopor dunia modern, pelopor demokrasi, ingatlah pada Voltaire. Jadi, saya berseberangan pendapat Anda, tapi saya akan membela hak Anda untuk berpendapat mati-matian. Harusnya begitu, ya. Jadi kalau misalnya tersinggung, nggak usah ke badan hukum. Justru wartawan itu harus bertanya kepada Luna Maya, kenapa sih Mbak Luna kok punya pernyataan seperti itu? Supaya diklarifikasi, jadi masyarakat jadi tahu. Sudah, kalau nggak salah jawabannya kemudian ini akun gua juga nggak kenal sama lo. Kurang lebih seperti itulah jawabannya. Silakan. Baik, sangat melekat dengan Desi Ratnasari. Kenapa? Karena dia sangat populer. Hari ini Indonesia bunuh poin saya. Sudah. Cukup. Terima kasih. Nanti ada waktunya lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya Bung sebagai sesama wartawan masih cukup. Ini mau dijawab. Anda sudah ngatur terlalu panjang. Masih punya kesempatan. Kalau saya sih begini aja, kalau kita wartawan kan harus berimbang. Tadi fakta yang saudara ajukan, ya kita terima sebagai satu sisi fakta. Tapi untuk saya mengambil kesimpulan, kode etik jurnalistik memang menganut azas harus berimbang, ya kan? Dan kedua, kalau menurut saya, justru disinilah acara kalau kita punya masalah. Kita sebagai wartawan itu ada di ranah opini publik. Kalau Anda punya masalah dengan Luna Maya, ya selesaikan melalui perdebatan seperti ini. Kenapa harus ke pengadilan? Apalagi menggunakan pasal yang bisa membunuh Anda. Yang terakhir silakan. Ya. Dari fakta proses ya. Silakan. Mohon tenang. Dari ketemu. Jadi menurut saya dialog ini jalan, Mas. Jalan. Kalau ada kesadaran Luna Maya atau orang yang mensponsori Luna Maya untuk ketemu dengan teman-teman entertainment, maka sebenarnya clear. Jadi jangan kita paham, jangan dibalik persoalan seolah-olah wartawan infotainment yang mempersulit persoalan. Bukan. Semangat kita adalah semangat suara. Tapi kalau Oke. Sekarang ganti pemain. Ada batas-batas kebebasan, kita sepakat seperti itu. Nah, masalahnya yang dalam konteks Luna Maya ini yang diserang oleh kawan-kawan dari infotainment, yang lain dan wartawan yang lain bergeming. Kalau saya melihat begini, sebetulnya saya mau menyampaikan ada kabar gembira sebetulnya hari ini. Kabar gembira itu mungkin hanya saya yang baru merasa ini acara sebetulnya jadi anti klimaks. Diributkan oleh wartawan infotainment itu kata-kata kasarnya. Saya pikir tadi pagi Menteri HAM dan Hukum dan HAM itu juga membicarakan soal ITE. Dia soal infotainment